Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wan nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifil imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith nafanallahu bihi abi ulumina wa ulumikum wa asarihi wa wilayati wa akhlaqihi Fidharaini amin al-qal as-sifat as-salbiyah. Sifat salbiyah yaitu kalau di dalam Kifayatul Akhyar itu sifat salbiyah yaitu sifat yang mentiadakan atau sifat yang menghilangkan semua sifat yang tidak layak bagi Allah. Jadi sifat salbiyah yang ada 5 ini adalah sifat yang menghilangkan segala macam sifat yang tidak layak Allah miliki. Namanya sifat salbiyah. Kalau salbun itu artinya mencabut. Sifat yang mencabut tentang sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Dengan 5 sifat ini, itu mentiadakan segala macam sifat yang tidak layak Allah miliki. Maka masih ada sampai sekarang ini orang-orang yang dengan 5 sifat salbiyah ini itu kadang-kadang mereka masih bertolak belakang. Nanti akan kita jelaskan. Cuma memang pembahasan masalah ini ya, masalah akidah ini memang pembahasan yang pelik. Bukan pembahasan orang-orang seperti kita, termasuk Al-Fakir saya yang berbicara pada saat ini juga. Khususnya tentang sifat salbiyah seperti ini. Cuma ini kita bahas yang sekiranya mudah kita pahami dan mudah kita mengerti. Karena beberapa ulama, termasuk kalau tidak salah Habib Abdul Haddad, sampai mengharamkan kita membaca kitab-kitab tauhid akidah yang terlalu dalam. Karena nanti bukan malah kita makin kenal sama Allah, makin mengesahkan Allah, malah makin tanda tanya nanti. Bahkan kalau tidak salah Habib Abdul Haddad ini sampai menyebut beberapa kitab. Karena memang kitab-kitab tersebut kalangan seperti kita ini kalau membaca itu malah makin pusing. Sama kayak anak baru kelas TK dikasih matematika, liar sudah. Tapi kalau pelajaran matematika diberikan kepada orang yang memang mumpuni ahlinya, ya nggak liar, tidak pusing. Karena sudah memiliki dasarnya. Baik. As-wasifatu salbiyah khamsatun. Sifat salbiyah, sifat yang mentiadakan Allah daripada sifat-sifat yang tidak layak, tidak pantas bagi Allah ada 5. Wahiyal qidam, yang pertama adalah al-qidam, sifat Allah. Yang kedua al-baqa. Kemudian yang ketiga mukhalafatul lil hawadis. Kemudian yang keempat qiyamuhu bi nafsihi. Kemudian yang kelima adalah wahdaniyah. Ini di sifat salbiyah ini sekaligus nanti kita akan membahas sifat perbandingannya. Jadi ada namanya sifat qidam. Qidam itu artinya adalah terdahulu. Nanti ada lawannya hudus. Hudus itu baru. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini agar kita nanti ada perbandingan dan gambarannya. Yang pertama namanya sifat qidam. Qidam ini sifat yang terdahulu. Sehingga lawannya itu adalah hudus. Hudus itu artinya baru. Sehingga sifat qidam ini menghilangkan sifat yang tidak layak bagi Allah, namanya Allah ini baru. Sehingga Allah ini sudah ada semenjak dahulu kala. Dan tidak ada bagi Allah itu yang mengawali, tidak ada. Jadi Allah itu yang pertama dan tidak ada yang mengawali Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Bapak, Ibu, kita semua punya orang tua. Yang orang tua ini melahirkan kita. Saya tanya, kira-kira orang tua kita itu ada nggak bapak ibunya sebelumnya? Ada enggak? Nah, kalau Allah tidak ada. Jadi Allah itu yang pertama, yang awal dan juga terdahulu dan tidak ada. Siapa nanti yang mengawali keberadaan Allah? Allah itu pokoknya yang pertama dan yang terdahulu.
Makanya sifat lawan daripada kidam adalah hudus, yaitu baru. Jadi Allah ini yang menciptakan yang ada terlebih dahulu dari yang diciptakannya. Kita lihat langit, sudah ada semuanya. Ini ada yang menciptakan, yaitu Allah. Sebelum adanya langit, sudah ada Allah yang menciptakan langit tersebut. Sementara sifat mustahil bagi Allah, lawannya daripada kidam, yaitu baru, namanya hudus, adalah adanya permulaan. Jadi sesuatu yang baru berarti ada yang mengadakan. Kayak tadi contohnya, kita punya orang tua. Kira-kira orang tua kita ini punya orang tua enggak? Nah, itu namanya hudus, itu namanya baru. Tapi kalau Allah itu tidak ada. Makanya dalam surah Al-Ikhlas Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak dilahirkan dan juga Allah tidak melahirkan. Ini sifatnya Allah. Itu Allah sifatnya adalah qidam, yaitu adalah Allah yang awal dan tidak diawali. Lawannya adalah hudus, baru. Baik. Kemudian yang selanjutnya sifat salbiyah yang kedua adalah al-baqa. Apa itu baqa? Baqa itu kekal. Artinya Allah tidak akan meninggal, Allah tidak akan hancur, Allah tidak akan binasa. Semua nanti akan binasa, semua nanti akan hancur di saat terjadi namanya hari kiamat. Makanya hari kiamat itu, Pak Bu, itu dinamakan juga nama lainnya sa'ah. Nama lain hari kiamat namanya sa'ah. Apa arti sa'ah? Jadi hari kiamat itu nanti jangan dibayangkan kejadiannya lama, sehari, 2 hari. Itu kejadian kiamat begitu sebentar. Makanya nama lain hari kiamat adalah sa'ah. Jadi nanti terjadinya tidak begitu lama, hancur semuanya. Dan di saat hancur semuanya itu, yang ada hanyalah Allah. Jadi nanti di saat terjadinya hari kiamat, itu nanti semua makhluk akan meninggal. Ya. Jadi nanti Allah akan kirim satu angin, yang mana angin ini akan masuk ke dalam dunia ini. Semua yang punya iman bakal meninggal dunia. Semuanya. Walaupun dikatakan imannya itu sangat sedikit sekali, nanti kena angin itu bakal meninggal. Sehingga yang disisakan oleh Allah siapa? Hanya orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Di saat itu dikatakan nanti akan terjadi siang sampai 3 hari berturut-turut. Tidak ada malam. Selanjutnya nanti akan terjadi malam 3 hari berturut-turut. Tidak ada siang. Sehingga orang pada ketakutan. Di saat itu nanti akan terlihat matahari. Terbit dari mana matahari umumnya? Timur. Di saat itu nanti semua orang-orang kafir akan melihat matahari terbit dari barat. Dan tenggelamnya nanti dari arah timur. Di saat itu orang-orang kafir sudah menyadari tentang keimanan kepada Allah. Cuma di saat itu keimanan sudah ditutup oleh Allah. Allah akan menerima semua tobat hamba-hambanya, kecuali kalau sudah 2 masuk keadaan ini, Allah tidak akan menerimanya. 1, kalau sudah nyawa dicabut di goro-goro. Tahu goro-goro? Tenggorokan. Sebagaimana kisahnya Fir'aun. Di saat mengejar Nabi Musa dengan umatnya, kemudian Allah perintahkan idrib bi asokal hajar. Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan lautan. Tongkatnya itu disuruh pukulkan, kemudian langsung terbelah. Nabi Musa akhirnya menjalani lautan yang terbelah seakan-akan berjalan di atas tanah pada umumnya. Kemudian setelah itu diikuti dengan umatnya Nabi Musa sampai di ujung. Fir'aun ini kepedean. Oh, Musa aja bisa, masa saya nggak bisa? Nyoba. Di saat Fir'aun dengan kelompoknya melewati daripada Laut Merah tersebut, ya Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulnya. Di saat melewati, akhirnya sama Allah dikembalikan seperti sedia kala. Akhirnya berbentuknya lautan lagi, akhirnya tenggelam. Di saat Fir'aun akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, Fir'aun berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya daripada Nabi Harun. Tapi di saat itu tidak diterima taubatnya. Kenapa? Karena sudah sampai tenggorokan, tidak
terima. Makanya kata para ulama, Fir'aunnya Nabi Musa itu masih lebih ringan daripada Fir'aunnya Nabi Muhammad SAW. Atau Fir'aunnya Nabi Muhammad itu lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada Fir'aunnya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Kata para ulama, Fir'aunnya Nabi Musa, sejahat-jahatnya Fir'aunnya Nabi Musa, di saat nyawanya akan dicabut oleh Allah, tetap mengucapkan iman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Tapi Fir'aunnya Nabi Muhammad SAW, yang namanya Abu Jahal, Amr bin Hisham itu, yang sudah kita bahas kalau nggak salah pertemuan yang kemarin itu, ya, bukan malah mau meninggal itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW, malah menantang, Abdullah bin Mas'ud, nanti bawa kepalaku, ya, biarkan di tengah-tengah kerumunan kaum muslimin, sahabat-sahabat Muhammad, dan sampaikan yang kedua salam kepada Muhammad, aku tantang nanti dia duel di akhirat, kata Fir'aunnya Nabi Muhammad, yaitu Abu Jahal. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa sempat mau beriman, cuma sudah telat. Tapi kalau Fir'aunnya Nabi Muhammad SAW ini, itu bukan beriman, tapi ditantang oleh Fir'aun Nabi Muhammad, yaitu Abu Jahal, untuk duel dengan Rasulullah di akhirat, ya. Nah, oleh karenanya itu yang pertama tidak akan diterima, ya, kalau sudah sampai tenggorokan. Yang kedua tidak akan diterima kapan? Kalau sudah matahari terbit dari barat. Itu di saat itu orang kafir melihat matahari terbit dari barat. Lalu sebab itu dikisahkan semuanya berbondong-bondong ke masjid, berbondong-bondong ke tempat ibadah, meminta kepada Allah ampunannya dan beriman kepada Allah. Cuma di saat itu semua pintu taubat, semua pintu iman ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum terjadi itu, Allah kirimkan itu angin, yang di saat angin itu datang, semua orang yang beriman itu meninggal dunia. Disisakan oleh Allah hanya orang kafir. Sehingga di saat orang kafir beriman sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan membayangkan dan berharap, Ustadz coba saya pengen nanti ngalamin zaman itu, Ustadz pengen lihat matahari terbit dari barat, tidak usah. Ini sekarang ini kadang-kadang orang suka yang aneh-aneh. Saya pengen ngalamin zamannya Dajjal. Allah ya Allah, ngalamin Dajjal ya Allah. Oh, sekarang saja sudah ruwet. Kita ngelihat keadaan saudara kita di Palestina, kita diem-diem saja. Kadang-kadang tidak ada respon, tidak ada peduli. Ini gimana Ki? Itu baru musuhnya Palestina. Itu bagaimana nanti ketuanya Dajjal yang datang itu. Sampai Nabi Muhammad SAW perintahkan kepada kita untuk berdoa setiap dalam tasyahud akhir dengan doa yang intinya meminta kepada Allah agar dijauhkan daripada fitnahnya Dajjal. Saking berbahayanya, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabil mahya wal mamat wa min fitnatil masih Dajjal. Sampai diminta sama Nabi baca itu doa. Sunnah hukumnya. Apa di antara manfaatnya? Agar nanti kita tidak terkena fitnahnya Dajjal. Bahkan la'ala shawab, bukan cuma fitnahnya Dajjal yang nanti akan datang pada akhirnya, tapi Dajjal yang sekarang pun kita minta kepada Allah agar dilindungi. Siapa itu Dajjal zaman sekarang? Itu Dajjal yang menjadikan kaum muslimin menjauh daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Dajjal yang sekarang ini itu mungkin juga berbahaya dan sangat berbahaya. Kenapa? Itu Dajjal orang yang berbicara menggunakan agama tapi menyimpangkan orang dari agama. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi dalam hadisnya. Aku tidak takut dengan yang namanya Dajjal, tapi ada yang lebih aku takut daripada Dajjal, yaitu ulama su. Pakaiannya agama, yang disampaikan agama, tapi di saat menyampaikan masalah agama ternyata bukan agama yang disampaikan, tapi menjadi orang keluar daripada agama. Makanya kayak kemarin-kemarin ya, katanya ada ustaz yang berbicara masalah Palestina tapi dibelokkan tentang kenyataannya kan. Ini juga membuat bingung. Maka tolong usahakan baca itu doa. Kalau nggak hafal, tanya sama ustaz di Madrasah Umi
ada Ustadz Ibnu, ada Ustadz Ehsan, ada Ustadz Muhaimin, minta ditulis paling nggak yang tadilah. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabil mahya wal mamat wa min fatni Allahumma inni a'udzubika min adabil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal. Itu paling tidak di saat kita tasyahud akhir, tolong itu dibaca. Itu salah satu kemanfaatannya agar kita di saat nanti meninggal dunia diberikan oleh Allah SWT perlindungan sehingga dalam kubur kita bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Yang kedua, daripada fitnah di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, daripada fitnahnya dajjal dan juga yang mengawali sebelum datangnya dajjal. Nah, jadi di saat nanti matahari sudah terbit dari barat, itu yang namanya pintu tobat tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya. Dari sifat kekalnya Allah ini tidak akan punah atau binasa, tidak ada, Pak. Nanti itu bahkan malaikat Israel sang pencabut nyawa, setelah mencabut nyawa semua makhluk-makhluknya Allah, dalam beberapa keterangan Allah perintahkan, wahai Israel, sekarang cabut nyawamu sendiri. Dalam kisahnya malaikat Israel sempat bingung. Kenapa? Karena beliau ini selama ini mencabut nyawanya hamba Allah. Sekarang tugasnya beda, mencabut nyawanya sendiri. Akhirnya setelah itu karena perintah dari Allah, dicabutlah nyawanya malaikat Israel sendiri. Sudah meninggal, kemudian ini kita cerita malaikat Israel terlebih dahulu, kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah. Malaikat Israel berkata, lalu suap, seperti ini ternyata sakitnya orang dicabut nyawanya olehku. Jadi baru ngerasain sakit gitu. Ya. Kemudian setelah malaikat Israel dicabut nyawanya, tinggal satu malaikat yang ada. Siapa? Malaikat Israfil. Tugasnya cuma satu, Pak, meniup sangka kala. Dari pertama kali Allah ciptakan itu memegang sangka kala. Dan sangka kalanya ini ditiup cuma 2 kali. Pertama ditiup untuk terjadinya hari kiamat. Yang kedua ditiup untuk membangkitkan semua orang daripada keadaan namanya mahsyar, tempat perkumpulan semua manusia. Jadi sudah meninggal semuanya, Allah perintahkan kepada malaikat Israfil, wahai Israfil, tiup sangkakala, terjadi hari kiamat, hancur semuanya. Setelah hancur semuanya, diperintahkan lagi oleh Allah tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan semua manusia dalam satu perkumpulan namanya mahsyar. Nah, itu nanti yang mengiringi di saat terjadinya hari kiamat. Nah, di saat semuanya itu sudah meninggal dunia, maka Allah nyatakan mana orang-orang yang merasa hebat, mana orang-orang yang merasa kuat. Semuanya sudah binasa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sifat baqonya Allah kekal, tidak akan binasa. Kemudian sifat lawan daripada baqo namanya adalah fana. Apa itu fana? Lawan daripada qidam. Fana itu artinya rusak atau binasa. Jadi Allah tidak mungkin binasa. Allah tidak mungkin akan menjadi hancur. Baik. Kemudian sifat salbiyah yang ketiga namanya mukhalafatul lil hawadis. Sifat salbiyah yang ketiga namanya mukhalafatul lil hawadis. Ini santri nulis enggak nih? Bawa buku pulpen enggak? Oh, saya. Jangan cuma bawa buku, enggak bawa pulpen. Jangan bawa pulpen, enggak bawa buku. Jangan sampai bawa buku, bawa pulpen enggak nyata. Atau bukunya ada, pulpennya ada, orangnya enggak ada lagi. Usahakan catat ya. Kan ini Ustadz juga udah pelan-pelan ya. Usahakan dicatat ya. Catat. Sifat salbiyah yang ketiga, yang punya buku pulpen catat semuanya. Yang benar ini siapa nih? Kopiannya, peci yang benar lah. Masa mau jadi Ustadz pecinya kayak gitu? Yang rapi, pakai pakaian yang rapi, ya. Pakai peci yang rapi, jangan pakai peci rambutnya masih nongkrong kelihatan yang rapi. Pakai imamah yang rapi. Yang tanya nih, dulu waktu di Al-Bahjah, tanya mau Ustadz Ibnu, Ustadz Ehsan, Ustadz Muhaimin. Dulu Ustadz ngurus mereka kayak apa? Kelihatan rambutnya sedikit, tarik sama Ustadz. Kayak untung
Ustadz nggak ngajar ya, ngajar di sini ya. Ada yang pakai peci, kan ada yang pecinya dipakainya cuma kayak seperempat tuh, bukan separuh, seperempat masih gini nih. Nah, rambutnya ini. Itu kalau dulu di zaman Ustadz Ibnu, Ustadz Ihsan tanya, anak cari rambutnya langsung. Untung anak nggak ngajar, Ustadz nggak ngajar di sini ya. Kalau Ustadz ngajar di sini ada yang itu. Nah, bercanda ya. Nah, yang ketiga sifat salbiyah, yang ketiga adalah mukhalafatul hawadis. Apa mukhalafatul hawadis? Mukhalafatul hawadis artinya berbeda dengan makhluknya. Nah, sifat Allah yang ketiga ini menurut Al-Fakir sifat yang sangat penting harus kita pahami. Sifat Allah berbeda dengan makhluknya. Artinya, kalau ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki sifat seperti manusia, maka orang tersebut berbeda akidah dengan kita. Contoh, kayak kemarin Al-Fakir saya juga lihat di media sosial ini, di media TikTok ini, ya, itu ada yang live streaming Allah itu ada di atas. Wah. Dan adanya Allah di atas pokoknya tidak sama seperti makhluknya. Nah, ini kacau ini. Kalau Allah di atas berarti Allah sama seperti makhluknya, butuh tempat, namanya di atas. Allah itu pokoknya beda dengan makhluknya. Nah, sekarang bagaimana Ustadz, ada dalam Al-Quran beberapa ayat-ayat Al-Quran yang dalam tulisan konteks ayatnya itu seakan-akan ayat tersebut menjelaskan Allah ini sama dengan makhluknya. Contoh apa? Ayat Al-Quran yang berbunyi Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah itu alal ars, di aras, istawa yang menetap. Nah, arti ar-Rahman ar-Istawa kita harus pahami. Allah itu berbeda dengan makhluk. Kuncinya dulu, Allah berbeda dengan makhluknya, sehingga kita harus pahami Allah itu berbeda dengan makhluknya. Sehingga di saat ada orang mengatakan Allah di atas, berarti ini orang berbeda akidah dengan kita. Kenapa? Allah itu tidak bertempat di atas, atau Allah tidak bertempat di arsy. Lalu artinya apa itu Ustaz? Nah, para ulama sudah menjelaskan dari dulu sampai sekarang. Artinya Ar-Rahman ala arsy istawa itu adalah kekuasaan Allah, ya. Itu artinya adalah kekuasaannya Allah. Bukan artinya Allah ada di arsy, ya. Itu artinya adalah kekuasaannya Allah. Jadi kalau Allah ada di arsy, berarti Allah tidak ada bedanya dengan makhluk, ya. Tidak ada bedanya Allah dengan makhluk. Oleh karenanya, ya, ada di dalam masalah akidah namanya ayat mutasyabihah, ya. Ada namanya ayat mutasyabihah. Ayat yang seakan-akan menyamakan Allah dengan makhluknya, padahal enggak. Nanti ada lagi ayat namanya yadungo fawqa aydihim, ya. Yadungo fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Ini dijelaskan sama ulama, apa arti yadungo fawqa aydihim? Pertolongan Allah, bukan Allah punya tangan seperti manusia. Ingat pokoknya kaidahnya, Allah beda dengan makhluknya, mukhalafatul hawadis. Makanya sifat salbiyah, sifat yang mencabut daripada Allah kesamaan dengan makhluknya, namanya sifat mukhalafatul hawadis diantaranya, ya. Jadi hati-hati kalau kita belajar dengan seorang guru atau anak kita sekolah, tiba-tiba pulang bilang gini, Ibu, saya mau berdoa. Oh, mau berdoa? Nah, iya, berdoanya nanti sama yang ada di atas. Di atas apa? Nah, genteng. Oke. Ya, termasuk ibu-ibu nih, mak-mak nih. Ibu-ibu kadang-kadang nih kalau doa, Ibu kok anaknya kok agak lumayan bandel ya? Iya, saya sudah doa, saya sudah minta sama yang ada di atas, biar anak saya jadi baik. Nanti kita jawab, ada di atas itu artinya apa? Ada di atas itu artinya apa? Apa di atas itu namanya ada, kita serahkan nama genteng, ya? Nanti pas saya bilang ada di atas, ada toke, ada cicak, kita serahkan nama cicak gitu.
Makanya guru kita Buya Yahya menekankan bilang Allah. Jangan bilang di atas, tapi bilang saya serahkan sama Allah. Jangan bilang saya serahkan sama yang ada di atas. Ya, ini sifat Allah namanya mukhalafatul hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ya. Kemudian sifat salbiyah yang keempat adalah qiyamuhu binafsihi. Allah punya sifat namanya qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi itu artinya adalah dapat berdiri sendiri. Artinya bukan Allah berdiri, awas hati-hati ya. Bukan artinya Allah berdiri seperti kita manusia berdiri, bukan. Artinya Allah itu berdiri sendiri, yang dimaksud Allah tidak bergantung pada siapapun. Ingat itu. Artinya semuanya adalah kehendaknya Allah. Allah tidak bisa digantungi oleh apapun. Contoh, Bapak Ibu, Bapak contoh nih, pengen datang kepada istrinya, Bapak pengen datang kepada Ibu. Kemudian saya bilang, Pak, nggak usah datang ke sana, udah duduk aja di sini. Bapak bisa ikut sama saya, duduk di sini. Tapi kalau Allah nggak bisa gitu. Allah pingin contohnya memberikan rezeki sama hambanya. Allah nggak bisa, Pak Bu, diatur. Kenapa? Karena Allah qiyamuhu binafsihi, Allah bergantung dengan dirinya sendiri. Lawannya apa? Lawannya adalah ihtiyaju li ghairihi. Allah membutuhkan dengan yang lain. Allah tidak butuh dengan yang lain sama sekali. Makanya sifat salbiyah yang keempat ini adalah sifat qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri, artinya tidak pernah bergantung kepada makhluknya. Baik. Kemudian yang terakhir, sifat salbiyah adalah wahdaniyah. Yang keempat, sifat salbiyah adalah sifat wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah? Maha Esa. Artinya Allah tunggal, tidak berbilang. Sehingga kalau ada yang mengatakan Allah ini dua, Allah ini tiga, maka itu tertolak secara langsung dengan sifat Allah namanya wahdaniyah. Lawannya apa Ustaz? Sifat wahdaniyah, sifat mustahil bagi Allah, namanya ta'addud. Namanya apa? Ta'addud. Lawan dari wahdaniyah namanya ta'addud, artinya berbilang. Allah itu satu, esa. Makanya dalam surah Al-Ikhlas Allah berfirman, qul huwallahu ahad. Allah itu maha esa. Jadi surah Al-Ikhlas ini dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan asbabun nuzul, asal muasal turun surah Al-Ikhlas ini apa? Yaitu orang-orang kafir datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian bertanya, wahai Muhammad, sebutkan ciri-ciri Tuhanmu. Engkau ini menyembah Tuhan. Nah, kami ingin tahu ciri-ciri Tuhanmu apa. Kalau Tuhan kami jelas patung, kami sembah, kata mereka. Coba Tuhan kamu ini apa? Kamu nyembah tidak ada bentuknya. Kami nyembah patung, Tuhan kami kelihatan. Kalau engkau nyembah nggak ada bentuknya, cobalah jelaskan kepada kami ciri-ciri itu Tuhanmu. Turun surah Al-Ikhlas. Kul, katakan wahai Muhammad Rasulullah, kul huwallahu ahad. Allah maha esa. Kul huwallahu ahad, Allahu somad. Allah itu tempat bergantung kita. Kita tidak bisa bergantung kecuali hanya kepada Allah. Ketiga apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak pernah melahirkan dan juga dilahirkan. Yang terakhir apa? Wa lam yakul lahu kufuwan, dan tidak ada bagi Allah sama sekali kecuali hanya Allah yang Maha Esa ini. Jadi Allah ini Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Cuma kadang-kadang ya, bentuk daripada penghambaan kita kepada Allah yang Maha Esa ini itu kadang-kadang cuma dalam suatu ucapan. Kadang-kadang dalam perbuatan tidak. Kalau kita menyatakan Allah Maha Esa, ya, artinya tidak ada di dalam kehidupan kita kecuali semuanya bergantungnya hanya kepada Allah yang Maha Esa. Kita nyatakan kita bergantung kepada Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Tapi terkadang kita kalau butuh apa-apa tidak doa minta sama Allah, malah kita cari orang dulu. Ini yang bertolak belakang. Makanya kata para ulama, suatu kekurangan ajaran kita kepada Allah diantaranya adalah
orang yang di saat ada kebutuhan atau ada hajat, dia tidak mengutamakan berdoa meminta kepada Allah, tapi dia mengutamakan kepada manusia. Contoh, ini ceritanya, ibu-ibu harus pulang ke budu dan bohong ya. Ibu kira-kira kalau punya uang, ibu kalau punya utang, ditagihnya besok jam 6 pagi dan malam hari ini nggak ada uang. Kira-kira apa yang ibu lakukan pertama kali? Nyari pinjaman sama orang atau ambil air wudhu sholat hajat minta kepada Allah? Ulang wudhu. Hah? Sesatu itu apa? Sesatu? Hah? Jangan pakai bahasa Ibrani ya. Berarti sudah sama lah, sedulur sama suami. Jadi jeleknya kita ini kadang-kadang kalau kita punya problem, kita tidak langsung minta kepada Allah, baik itu dengan sholat hajat atau langsung kita berdoa. Itu jeleknya kita sebagai makhluk Allah, artinya kurang sopan, kurang adab. Tapi yang alangkah baiknya adalah yang kita lakukan pertama kali apa? Kita ambil air wudhu, sholat hajat 2 rakaat. Setelah selesai kita ngadu sama Allah berdoa. Baru satu usaha dan telepon teman. Coba di absen di madrasah umi, mama, ibu-ibunya, ayah duit nanti. Atau bapak nanti ngabsen kayak laki-lakinya. Ya, tapi itu semua diawali dengan kita berdoa. Diawali dengan kita minta kepada Allah. Itu baru namanya Abdullah, hambanya Allah. Karena hamba itu di zaman dulu itu kehidupan semuanya sudah milik tuannya. Nah kita ini hambanya Allah, artinya kita semua milik Allah. Maka semua yang terjadi dalam kehidupan kita, usahakan kita ini semuanya kembalikan dulu kepada Allah. Nah, wasifatul ma'ani sab'atun hiya al-qudrah wal iradah wal ilmi wal haya was sam'i wal basar wal kalam. Baik. Ini kita bahas secara sekilas saja, karena sekali lagi kitab Hadis Jibril ini tidak spesifik membahas khusus masalah sifat Allah yang 20 atau sifat mustahil Allah, sehingga kita membahasnya sekilas saja ya. Ada sifat ma'ani. Pertama kudroh. Kudroh itu artinya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak ada satupun yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Itu kudroh. Allah Maha Kuasa, nggak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Lawan sifat kudroh apa? Lawannya ajzun, lemah. Jadi Allah terlepas daripada kata lemah, karena Allah kudroh, Maha berkuasa dengan segalanya. Ya. Kemudian ada yang selanjutnya irodah. Allah punya sifat irodah apa? Berkehendak. Apa maksud daripada Allah berkehendak? Setiap hal yang ada di alam semesta ini berjalan atas kehendak Allah. Itu terserah Allah, nggak ada yang bisa ngatur Allah. Ya. Kemudian lawannya sifat iroda itu apa? Namanya adalah lawannya itu terpaksa. Jadi Allah tidak ada yang bisa mengatur Allah. Jadi tidak ada istilah keterpaksaan bagi Allah. Baik, kemudian yang selanjutnya sifat ma'ani selanjutnya adalah ilmu. Apa arti sifat ilmu? Sifat ilmu itu artinya mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak dengan mata atau yang tidak tampak dengan mata. Itu namanya sifat Allah, namanya ilmu. Allah mengetahui yang nampak, yang kelihatan mata, atau yang tidak nampak. Itu sifat ilmunya Allah. Sementara lawannya sifat mustahil yang namanya jahlun, tidak tahu. Baik. Kemudian selanjutnya adalah sifat haya. Apa arti sifat haya di sini? Sifat haya di sini artinya adalah maha hidup. Allah itu kekal abadi, tidak akan mati, tidak akan binasa. Itu artinya sifat haya. Allah maha hidup, Allah tidak akan binasa, Allah tidak akan hancur. Sementara lawan daripada sifat haya adalah al-maut, ya, adalah kematian. Allah tidak akan mati, Allah tidak akan binasa. Kemudian yang selanjutnya adalah
sifat Allah setelah haya, maha hidup, yang ketiga adalah sifat Allah as-sam'u. As-sam'u. Apa itu as-sam'u atau as-sama'? Yaitu adalah maha mendengar. Jadi Allah bisa mendengarkan segala sesuatu. Bahkan kalau sering dengerin radioku, ya Buya biasanya menukil hadis Nabi, Allah itu sampai bisa mendengarkan langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Sekecil itu langkah Allah bisa mendengarkannya. Apalagi kita sebagai manusia. Ya. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah al-basor. Apa sifat basor? Sifat basor itu artinya maha melihat. Artinya Allah melihat segala sesuatu termasuk yang gaib. Contoh kita ngelihat apa ini namanya tembok. Tapi di saat tembok di belakangnya kita nggak tahu kalau Allah tahu dengan itu semuanya. Lalu bagaimana Ustaz para aulia kaum solihin yang mereka bisa melihat sesuatu yang belum terjadi? Itu Allah yang ngasih. Bukan daripada si aulia tersebut, tapi Allah yang ngasih. Sehingga para aulia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh umumnya orang. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah sifat Allah namanya kalam. Apa itu kalam? Kalam itu adalah maha berbicara. Artinya Allah ini bisa berbicara langsung kepada hambanya. Kalau kita mau berbicara sama orang, nggak ada orangnya, nggak bisa bicara. Tapi kalau Allah, kapanpun Allah ingin, Allah bisa berbicara kepada semuanya. Itu namanya sifat kalam. Baik ya? Baik, itu namanya sifat ma'ani. Kemudian ada namanya sifat maknawiyah. Jadi sifat maknawiyah ini sifat yang menguatkan tentang sifat ma'ani. Ini kita sudah tahu saja ya. Sab'atun aidon, ada 7 juga. Kaunuhu ta'ala qadiran, yaitu Allah maha qadir, maha berkuasa. Wa kaunuhu muridan, Allah maha berkehendak. Wa kaunuhu aliman, Allah maha mengetahui. Wa kaunuhu hayyan, Allah maha hidup. Wa kaunuhu sami'an, Allah maha mendengar. Wa kaunuhu basiran, Allah maha melihat. Wa kaunuhu mutakalliman, Allah maha berbicara. Bikalamin qadim azali la yusbihu kalamal khalqi. Sifat berbicaranya Allah ini adalah pembicaraan qadim yang sudah lalu sebelum adanya segala sesuatu. Azali yang maha dulu. La yusbihu kalamil khalqi. Ingat, bicaranya Allah tidak sama seperti bicaranya manusia. Kalau kita bicara manusia butuh suara. Saya tanya, Ibu kalau lagi nggak bisa berbicara, bisa nggak berbicara? Nggak bisa. Kalau kita berbicara tidak ada lidahnya, bisa ngomong nggak? Nggak ada. Tapi Allah tidak pakai perantara seperti itu. Seperti mata kita pakai perantara, kemudian kita telinga pakai perantara. Kalau Allah tidak butuh perantara semuanya. Falaisa biharfin wala sautin. Bicaranya Allah tidak pakai huruf kayak kita nih. Ada huruf-huruf yang keluar. Wala sautin, ada suara, tidak ada. Kama annahu ta'ala yasma'u biduni udunin. Sebagaimana Allah mendengar tanpa adanya telinga. Wa yara biduni hadaqatin. Dan juga Allah melihat tanpa adanya kelopak mata atau mata. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan sesuatu dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Baik. Ini sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan juga sifat maknawiyah. Atau tadi kita membahas sifat wajib Allah yang 20 dan sifat mustahil Allah yang 20. Nah, adapun nanti pembahasan sifat mustahil Allah ya dan sifat jaiznya Allah, insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Sifat mustahil Allah dan sifat jaiznya Allah, sifat boleh, nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan seperti biasa. Satu penanya dari jamaah laki-laki yang mewakili, satu penanya dari jamaah perempuan yang mewakili. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli ala Rasul. Pada Habib izin bertanya. Nah, ini wakil adalah ya. Karena tidak ada yang bertanya. Pertanyaannya di luar tema Habib, apa ya? Sudah biasa. Ini kita kadang masih bingung tentang investasi, Habib. Nah, tadi coba jelaskan bagaimana sih hukum tentang investasi itu sendiri lah. Mungkin itu saja, Habib, ya, yang kami tanyakan. Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Rasul. Sekarang kan musim kampanye ya, partai gitu. Terus ada salah seorang dewan misalnya menjanjikan anak kita itu meminta pertolongan, tapi ketika pas pemilihan itu tidak memilih beliau. Apakah kita termasuk orang yang berdolim atau tidak? Nah, Semua jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama ada pertanyaan tentang masalah investasi. Bagaimana investasi dalam Islam? Investasi dalam Islam itu diperbolehkan, tidak menjadi masalah selama memenuhi dua syarat saja. Satu, jelas antara kedua belah pihak sama-sama mengetahui, baik yang menginvestasikan itu orang yang memberikan modal atau uang dengan orang yang menjalankan uang atau modalnya, itu sama-sama tahu, ya, ini uangnya berapa, kemudian nanti bagi hasilnya berapa, jelas, tidak ada yang remeng-remeng. Kalau remeng-remeng namanya goror. Goror itu nggak jelas. Seperti dulu kan banyak kan, mungkin sampai sekarang kita investasi cuma lihat naik turun, balu-balulan ini namanya. Kan ada tuh ya yang kayak Bitcoin kayak gitu kan. Kita taruh uang, kemudian tinggal lihat nih naik turun. Kalau naik alhamdulillah, kalau turun innalillah. Balu-balulan ini. Dan itu ada yang ngatur lagi, ya. Maka selama investasi itu jelas dari kedua belah pihak, maka boleh, tidak jadi masalah. Yang kedua, investasi diperbolehkan selama tidak ada unsur ribanya. Karena biasanya ada investasi melalui bank-bank riba, nggak boleh. Ada investasi ternyata ngutangnya sama bank emok atau rentenir, nggak boleh. Jadi selama dua syarat itu terpenuhi, jelas, kemudian juga tidak ada kaitannya dengan riba, maka itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Contoh Ustadz Ibnu punya uang 3 triliun contohnya. Mana Ustadz Ibnunya ini? Ya. Mau amin tuh kayak takut itu, takut dikabulkan sama Allah katanya. Nanti bukan bikin pondok, takut foya-foya katanya. Bukannya gitu, sekarang aja uangnya ala kadarnya, anaknya 3 ini. Nanti takutnya kan uangnya banyak, bukan anaknya 3 ini. Ya, jangan bilang amin, antum yang diamin sama malaikat nanti, antum dulu dikabulkan sama Allah nanti. Ya. Nah, jadi baik ya. Nah, jadi intinya kalau kita investasi dua syarat terpenuhi maka tidak jadi masalah, jelas ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang kedua. Bagaimana kalau ada orang mencalonkan kemudian memberikan kita hadiah, mau itu berbentuk uang ataupun berbentuk barang, kemudian di satu pemilihan kita tidak memilih dia, ya nggak jadi masalah. Kenapa? Karena dia di satu memberikan hadiah, kecuali dia sifatnya amanah. Nih saya kasih, pilih saya ya. Nah, gitu lah. Maka kalau kita nerima, berarti kita membuat perjanjian sama dia. Ya. Maka bagaimana kalau tidak ada bahasa seperti itu? Ambil
uangnya, terima hadiahnya, pilihannya terserah kita. Alhamdulillah, lumayan rezeki ya. Tapi kalau ada akadnya, ini saya kasih, pilih saya. Nah, kita nggak milih dia, namanya adalah kadhib, artinya berdusta. Artinya kalau tidak ada akad yang jelas seperti itu, maka ambil saja barangnya, ambil saja uangnya, pemilihannya terserah kita. Jelas ya? Allahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa bagian sampaikan. Tapi ingat ya, kalau sekiranya takut fitnah, oh ibu ini terima itu tuh. Tapi kalau bicara masalah fitnah, lebih baik tidak usah. Ini kan bicara boleh enggak, ya kan? Tapi kalau bicara waro, hati-hati takutnya fitnah. Oh ibu ini ternyata dukung itu ya. Lebih baik tidak usah gara-gara 25.000, 100.000, beras kilo 2 kilo. Dikasih baju, maka lebih baik tidak usah kalau takut jadi fitnahnya. Baik, itu saja yang bisa bagian disampaikan. Kurang lebihnya bagian minta maaf. Jangan lupa doakan terus untuk saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah berikan kemenangan kepada beliau semuanya, dan Allah hancurkan musuh mereka sehancur-hancurnya. Kalau doakan selalu tidak bisa cuma waktu. Itu saja yang bisa bagian disampaikan. Kurang lebihnya bagian minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.